Oke, sore Pak Edi, kita ketemu lagi. Ya, apa kabar juga ya. Triadi? Baik Pak Edi. Pak Edi Ya. gimana kabar? Baik ya. Oke, saya mau ngajak ngobrol yang lagi hangat nih. Agak lompat nih deh. Saya mau agak lompat dulu deh. Ya. Ke negeri nun jauh di sana. Wah, negeri nun jauh di sana. Maksudnya ke Amerika. Ke Amerika, ya. kita ke Amerika. Ya, ke Karena Amerika. kan nevertheless apapun itu kan pasar Amerika pasti akan mempengaruhi pasar kita juga kan. Betul. Karena kemarin kan nih Amerika habis pemilu nih, pemilu yang agak unik sih karena kebetulan pemilunya Amerika berbarengan tahunnya dengan pemilu kita kan. Ya, 20 tahun sekali 20 ya. tahun sekali. Jadi, kira-kira nih gimana sih menurut Pak Edi pasar kedepannya dengan kemenangan Trump terhadap Kamala Harris yang bisa dibilang mungkin cukup mengejutkan ya? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang mengejutkan, mengejutkannya itu adalah karena dalam survei-survei itu sebenarnya yang unggul itu adalah Kamala dan Trump bisa mencuri keunggulan di detik-detik terakhir. Ya, kenapa? Karena Trump terus menggeber gitu ya, terus mengkampanyekan soal isu ekonomi. Nah, sedangkan Kamala ini isunya masih seputar imigran, seputar kesehatan, seputar women's right ya. Jadi soal abortion dan lain sebagainya itu. Tidak ada penjelasan yang terstruktur tentang ekonomi. Maunya seperti apa. Karena kebetulan Kamala ini kan menggantikan Presiden Biden yang secara ekonomi dianggap sangat buruk gitu ya. Rakyat Amerika menderita karena inflasi yang tinggi. Ya, ada yang sampai bilang harga telur naik 2 kali lipat dan sebagainya gitu ya. Ya tentu orang Amerika menderita gitu ya. Jadi kekalahan Kamala ini sendiri membuktikan bahwa ya memang bukan masalah Amerika nggak siap dipimpin oleh wanita atau Amerika nggak siap dipimpin oleh orang kulit berwarna atau Indian American gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari datanya bahwa orang yang tidak berkulit putih pun ternyata mendukung Trump. Makanya Trump menangnya dengan sangat telak. 312 banding 226 kalau nggak salah. Ya, 300-an lawan 200-an lah. Itu kemenangan yang sangat telak gitu ya menurut saya. Jadi itu memang di luar dugaan ya. Termasuk The Simpsons meramalkan Kamala Harris yang menang gitu. Iya. Cuman The Simpsons-nya nggak tepat. Ya kalau ngelihat gini sih Pak Edi, saya mau nanya. Nah ini kan di Amerika seperti yang kita tahu partainya cuma ada 2. Iya. Sementara kedua partai ini kan pernah silih berganti gitu menjadi penguasanya Amerika. Apa sih perbedaannya? Dari kedua pola memimpinnya, kebijakannya itu secara umum perbedaannya apa sih? Jadi sebenarnya kalau dibilang Amerika itu partainya gantian, menangnya ya memang mesti gantian. Bukan karena cuma 2, tapi memang karena mereka secara prinsip beda banget gitu. Iya. Beda dengan di Indonesia yang banyak partainya tapi platformnya nggak jelas. Semuanya bilang nasionalis yang seperti apa. Agama bilangnya agama yang seperti apa gitu loh. Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat terhadap partai-partai yang ada di Indonesia. Di Amerika memang cuma ada 2 dan bedanya sangat jelas. Demokrat itu selalu fokusnya adalah dalam negeri. Ya. Selalu fokusnya adalah dalam negeri. Fokusnya selalu bagaimana meningkatkan kesejahteraan Amerika secara mulai dari middle class gitu ya. Sedangkan kalau Republikan itu secara garis besar dia
fokusnya adalah kalau bahasa Donald Trump make America great again. Jadi dia selalu fokusnya tuh membuat Amerika tuh ya jadi polisinya dunia, buat Amerika itu disegani, ditakuti di dunia, seperti yang sering didengung-dengungkan orang protect the dollar, bagaimana hegemoni dolar harus dijaga. Makanya kalau dilihat pemerintahan Republik itu selalu ada perang. Maksudnya perang Afghanistan, perang Irak, perang pokoknya. Sasarannya Middle East ya? Bukan Middle East. Ya intinya kan jualan senjata juga uang gitu loh. Jual ekspor senjata juga uang. Kan dibayar pakai minyak boleh. Kayak sekarang orang bilang, Ukraina apa punya uang beli senjata dari NATO? Mungkin Ukraina nggak punya uang, tapi mereka punya gas, mereka punya minyak, mereka punya gandum, dan itu bisa dibarter. Jadi kalau dibilang Trump atau Republik menang itu gonta-ganti, ya memang harus gonta-ganti. Kalau terus-terusan domestik, ya nggak bisa. Terus-terusan luar negeri, ya nggak bisa. Jadi harus seimbang. Jadi mereka ya memang silih berganti. Dan memang yang kemarin itu mereka dari 2-2, harusnya kemarin Trump 2 kali, tapi Trump kalah sama Presiden Biden. Itu kalau kita ngomongin Republik dengan Demokrat. Ya. Oke, kalau kita masuk lebih spesifik nih ke Trumpnya sendiri, ini kan periode keduanya dia kan. Melihat kembali kemarin di periode satunya Trump, nah kira-kira nih akan seperti apa gaya kepemimpinannya dia sekarang nih kira-kira? Tentu gaya kepemimpinan pertama dengan gaya kepemimpinan kedua pasti beda. Karena kalau yang pertama, mau presidennya siapapun, termasuk Presiden Jokowi atau presiden siapapun, pasti di periode pertama ada keinginan untuk dipilih kembali. Jadi tentu beda sama yang periode kedua. Periode kedua ini udah nggak ada kemungkinan dipilih kembali. Jadi pasti lebih fokusnya who I am, siapa saya, nyari legacy. Ya. Atau ya korupsi sebanyak-banyaknya buat saya. Nggak bahaya ini. Ya kan bisa kan? Ya kan karena udah nggak bakal dipilih lagi dong. Ya pertanyaannya Trump mau korupsi apa enggak kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah kalau kita bilang pemilu Amerika ini kan sebenarnya orang Amerika udah tahu gitu dulu kepemimpinan Trump tuh kayak apa. Kepemimpinan Trump itu kalau kita bicara soal ekonomi terkenal dengan perang dagang dengan Cina, perang tarif. Jadi maksudnya perang dagang atau perang tarif itu sama-sama memasang pajak yang mahal. Jadi barang Cina mahal untuk masuk Amerika, barang Amerika mahal masuk ke Cina, itu namanya perang dagang, perang tarif ya. Jadi perang bukan tembak-tembakan, tapi perang dalam perang ekonomi. Ya. Dan itu banyak melukai negara-negara seperti Indonesia yang neraca dagangnya mereng ke Cina ya. Dan syukurnya Pak Prabowo kali ini antisipasi cepat, dia memang menemui Presiden Cina, tapi juga ke Amerika untuk menemui Donald Trump. Which is itu tidak pernah dilakukan oleh Presiden sebelumnya Bapak Jokowi. Sekali lagi Bapak Jokowi memang, saya nggak bilang gimana ya, tapi Bapak Jokowi memang diplomasinya sangat dekat dengan Cina. Dengan alasan ya Cina mengerti Indonesia. Kalau Amerika memang songong. Ya memang songong ya. Tapi ya namanya Amerika ya kita ya kalau diplomasi sama mereka ya bisa juga dong, kenapa enggak gitu. Ya mungkin salah satu kejengkelan Amerika terhadap Indonesia adalah divestasi Freeport. Ya mungkin, dan itu dibalas dengan keluarnya beberapa investment banking asing dari Indonesia kan. Ya seperti Merrill Lynch, Morgan Stanley. Yang keluar dari Indonesia. Sebenarnya yang keluar dari Indonesia banyak. Ada Deutsche Bank, ada Nomura gitu ya. Ada Credit Suisse ya.
Jadi kalau kita bilang Trump itu identik dengan slogan Make America Great Again. Jadi dia pengen Amerika itu kembali disegani di seluruh dunia. Jadi polanya kalau boleh dibilang agak berkebalikan dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau kita yang mungkin tidak apple to apple kan, tapi kalau dilihat polanya kan Bapak Presiden Joko Widodo kemarin kan lebih berfokusnya di dalam negeri, sementara kancahnya beliau di dunia internasional itu tidak terlalu besar gaungnya kan. Ya, Trump salah satu janji kampanyenya adalah membuat perang Ukraina-Rusia stop. Oke, kebalikan aja biasanya dia bikin perang, sekarang stop. Ada kaitan dengan kedekatan Trump dengan Putin? Kedekatan dengan Putin ada kedekatan dengan Putin, tapi dia mengatakan bahwa kalau perang Rusia-Ukraina stop, maka harga minyak bisa turun 5-6 dolar. Turun 5-6 dolar, maka inflasi akan bisa ditekan berkurang. Inflasi berkurang, suku bunga bisa berkurang. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dia menarget itu selesai berperang. Tapi dia nggak ada ngomong soal perang Israel. Ya, saya nggak tahu ya, apa saya kurang mendengar, tapi yang dia fokus adalah bicara mengakhiri bagaimana perang Rusia-Ukraina. Mungkin aja dia ada langkah untuk Israel yang saya nggak dengar, tapi yang dia fokuskan adalah Rusia-Ukraina selesai. Sedangkan Putin bilang gampang aja mau nyelesain perang Ukraina. Tarik NATO. Ya, Amerika dan NATO jangan bantu Ukraina. Ya, permasalahannya, Amerika sangat diuntungkan dengan jualan senjata ke Ukraina. Itu permasalahannya. Jadi antara janji kampanye dan kenyataan ini kontradiktif. Ya, rada-rada sulit. Kemudian Trump berjanji akan memotong pajak untuk perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Dan ini disambut baik oleh yaitu S&P 500, Dow Jones dan kawan-kawan yang membuat saham Amerika menjadi all time high. Pak Prabowo juga katanya mau melakukan hal yang sama, mau memotong pajak untuk PPh badan, PPh untuk perusahaan, katanya seperti itu. Ada keinginan seperti itu, tapi kita belum tahu ya. Jadi, tapi yang jelas Trump itu kan, kalau kita bicara pasar, Trump itu identik dengan volatility, dengan gerakan yang lebih quote-unquote gila. Bukan. Trump ini kalau di periode pertamanya itu kan dikenal presiden Twitter. Jadi dia senang sekali nge-tweet. Ya, dia nge-tweet, terus tiba-tiba ekonomi berubah. Nge-tweet ekonomi berubah gitu. Jadi pasar di Amerika sendiri istilahnya jungkar-jungkir ngikutin tweetnya Trump. Ya, terutama soal perang dagang waktu itu. Nah, kita nggak tahu sekarang bagaimana soal itu. Dan kebijakan Trump soal imigran juga nampaknya akan lebih keras. Ya. Dan ya kita tahu lah, Trump betul-betul fokus di bidang ekonomi. Karena memang basicnya Trump itu juga pengusaha. Gitu. Jadi karena Trump ini pengusaha, ya dia harus membuat bagaimana Amerika back to business. Itu sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kita lihat dari janji kampanyenya Trump, itu bisa jadi adalah sebuah angin segar untuk ekonomi dunia secara umum, kan seperti itu ya, kemungkinan. Seharusnya iya. Kenapa? Karena kalau memang perang, karena mungkin kalau yang sudah lama mengikuti saya gitu, saya berpikir sebetulnya kalau nggak ada perang Rusia itu, waktu itu tahun 2022. Ya, tahun 2022 itu sebetulnya kita sudah mau membaik tuh. Ya, sudah mau bullish gitu. Tiba-tiba keluar perang Rusia. Dan perang Rusia itu berjalan berlarut-larut
udah tahunan ini nggak kelar-kelar gitu. Ya. Perang Israel pun berjalan udah setahun. Itu. Ditambah sekarang Iran juga ikut masuk di situ. Nah, jadi kalau kita bilang ekonomi dunia macet, salah satunya faktor utamanya adalah inflasi yang gila-gilaan yang disebabkan oleh perang Rusia. Kenapa? Karena produsen pangan gandumnya orang-orang Eropa ini adalah Rusia dan Ukraina. Mereka perang, Rusianya di blok di embargo. Ya, jadi ini gandumnya terganggu, harga pangan mahal. Udah gitu. Minyaknya juga di embargo. Ya, minyaknya juga ngaco, ya udah gitu. Habis dah. Jadi mudah-mudahan kalau janjinya bisa terpenuhi, which is itu sulit karena Amerika diuntungkan dengan jualan senjata, ya saya pikir kita akan lihat sebuah perbaikan. Ya, itu. Tapi kalau dari segi pasar modal, ya menurut saya pelaku pasar suka sama Trump, karena Trump itu volatility kan, ya. Jadi banyak peluangnya. Iya, seperti itu. Dari segi kebijakan energi, Trump juga berbeda dengan Biden. Biden adalah orang yang sangat pro pada energi terbarukan, green energy. Sedangkan Trump, dia tidak suka itu. Dia sukanya minyak, energi fosil. Gitu. Terus dari situ, kemungkinan nanti pengaruhnya terhadap kita apa? Sementara ya Pak Edi tadi katakan, kita nih lumayan dekat sama Cina nih. Kalau kejadian nih, Amerika jadi perang dagang sama Cina, nah itu pengaruhnya ke kita nanti seperti apa? Kalau banyak orang bilang pengaruhnya akan buruk untuk kita, tapi menurut saya kayaknya akan berbeda. Kenapa akan berbeda? Yang pertama, Cina yang dilawan sama Amerika zaman Trump pertama dulu dengan Cina yang sekarang jauh. Cina yang sekarang sudah sangat lemah. Sudah beradul sekali. Ya, kemudian yang kedua yang juga tidak sama adalah presidennya beda nih. Presiden Indonesia yang sekarang Pak Prabowo ini kayaknya sih nggak bakal 100% Cina. Ya, dia akan merangkul semua, termasuk ke Barat, termasuk akan buat win-win solution sama Barat. Jadi Prabowo memang tidak mau dijajah oleh siapapun loh ya. Tapi dia juga tidak nggak mau ada yang ditinggal. Dia mau berkawan sama semua. Tapi tidak mau dijajah gitu loh. Seperti itu. Maunya bekerja sama, bukan satu menguasai siapa, kan seperti itu. Iya. Jadi kita bisa berharap nih dengan terpilihnya Trump, kemungkinan nanti semoga saja ada angin segar di pasar modal gitu. Harusnya iya, apalagi kalau ya misalnya Presiden Prabowo bisa kembali meyakinkan investment banking yang sudah lari keluar dari Indonesia bisa kembali menanamkan uangnya di Indonesia, terutama di pasar modal Indonesia dan di obligasi. Karena dengan adanya ya kembalinya yang saya sebut tadi, Merrill Lynch, Morgan Stanley dan kawan-kawan, tentu nggak usah banyak-banyak. Kalau Morgan Stanley kembali di Indonesia, peringkat Indonesia di MSCI akan naik. Oh, itu jadi berita bagus. Iya, pasti bagus. Selain itu kan juga dengan masuknya itu turnover atau value transaksi kita kan bisa meningkat. Ya, karena memang harus diakui kan dari zaman COVID itu sampai sekarang jumlah sahamnya bertambah, tapi kok value transaksinya segitu-segitu aja kan? Iya, karena banyak sekali yang keluar dari Indonesia, jadi itu perlu dipahami juga, gitu. Siap, oke. Saya rasa itu aja sih. Nanti mungkin kita coba ngebongkar bagaimana Pak Prabowo ya nanti ke depannya. Oke, terima kasih Pak Edi. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, thank you.